Oke, selamat pagi semuanya. Di sini di kesempatan kali ini dari kelompok kami di kolaborasi mata pelajaran kami. Di sini kami akan podcast salah satu narasumber yang sudah hadir di Zoom kali ini. Selamat pagi, Bu. Dengan ini Ibu Pagi. Pendeta Maria Aprina. Ini salah satu pendeta di Gereja Kristen Pasundan Purwakarta. Gimana, Bu? Kabar, Bu, pada pagi hari ini, Bu? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Semoga kalian juga semua sehat ya. Sehat. Nah gini Bu, sebelumnya sih kami sangat berterima kasih sih Bu sudah Ibu bisa menyempatkan waktu di sini bersama kami ya, walaupun jarak Ibu dengan kami juga cukup jauh, tapi ya kami di sini dari SMA Pangudi Luhur izin untuk mendokumentasikan sih Bu mengenai perbincangan kami. Dan di sini sebelum kami mulai paling perkenalan dulu lah ya dari saya ya, Ibu tahu lah saya Kenzi, saya dari salah satu dari siswa SMA PL kelas 12 IPS. Di sini juga ada beberapa teman saya di sini, boleh perkenalan dulu, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nama saya Laura. Ya, saya berasal dari sekolah PL Pangudi Luhur. Ya. Juga ada Naren. Selamat pagi, Bu. Saya Sharon dari kelas 12 IPS. Ya, ini Sharen Bu. Ini satu lagi. Selamat pagi, Bu. Saya Yovita Kurniawan dari kelas 12 IPA. Nah, ini dia Yovita. Jadi ini Yovita, ini dia kelas 12 IPA, saya Sharen sama Laura 12 IPS Bu. Dan ada dua lagi. Boleh silakan masuk aja nggak apa-apa. Masuk aja nggak apa-apa. Ini ada dua lagi Bu. Pagi, Bu. Oke. Ini ada Kezia Adasa sama Michelle Bu, dia ini yang Kezia ini kelas 12 IPA sama Michelle 12 IPS sama saya Bu. Ya. Berarti cuma Kenzi doang ya yang cowok ya? Iya, cuma saya Bu. Kebetulan cuma saya. Oke. Gini Bu. Jadi di kesempatan ini kami dari kelompok kami ini ingin menanyakan beberapa hal yang mengenai temanya itu dari kami itu krisis moneter yang dialami oleh Indonesia dari berbagai sisi. Karena salah satu yang kami bahas ini ada dari sisi ekonominya, kemudian juga ada dari sisi agamanya. Nah, ini sebelum kita mulai, kita tahu sedikit lah ya Bu, mengenai Indonesia kan sempat ngalamin adanya krisis ya, yang lebih tepatnya moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, ya tentunya dampak dari adanya krisis ini kepada masyarakat dalam masyarakat pun sangat banyak lah ya, terkhususnya kan kalau misalkan kita lihat dari sisi ekonominya maupun dari agama. Nah, kalau misalkan dari sini Bu, sebelum saya ke situ, di tahun itu Ibu sudah bekerja atau kuliah Bu, kalau boleh saya tanya? Wah, jauh. Belum kuliah, belum kerja. Krisis moneter 97-98 itu saya baru kelas 5, kelas 6 SD. Oh, berarti masih belum terlalu banyak inilah ya, belum terlalu belum jenjang istilahnya, belum SMA lah, masih ya mudah lah istilahnya Bu ya. Masih anak-anak. Masih menikmati dunia bermain. Oke. Tapi di masa itu kan masih kelas 6 SD Bu ya. Kalau misalkan di saat itu kayak ini nggak sih Bu, kayak ikutin berita kayak di tahun krisis itu kayak apa ya, misalkan tahu nggak sih misalkan apa yang dilihat gitu Bu, kayak apa sih kayak yang Ibu lihat pada saat itu gitu kan, masih istilahnya kan masih kelas 6 SD lah ya, belum terlalu dewasa lah kalau dikatakan lah ya gitu sih Bu. Iya. Ya, masa kanak-kanak saya di masa krisis moneter 97-98 itu yang saya dapatkan kesan mengerikan itu ya ketika tontonan televisi yang diharapkan itu kan bisa menyajikan hiburan buat anak-anak gitu ya, tapi diselingi oleh berita-berita terupdate dari berbagai stasiun televisi itu tentang hal kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Dan tragedi kerusuhannya itu yang berkesan buat saya itu adalah mahasiswa yang jumlahnya itu banyak sekali dari sisi anak-anak ya. Kok malah dalam tanda petik perang melawan
polisi, aparat pemerintah. Oke. Padahal kan mahasiswa itu tugasnya kuliah gitu. Betul. Tapi dengar bahwa ada korban meninggal dunia, sempat terpikirkan juga, kenapa ya kok jahat polisinya? Padahal kan mahasiswa ingin memberikan aspirasi begitu ya. Ya, jadi yang berkesan banget ya saat masa kanak-kanak itu pengennya nonton film yang menarik, nonton film kartun atau tontonan hiburan lah ya. Tapi ketika televisi sudah terlalu banyak memberikan siaran-siaran yang mengerikan, ya itu jadi mempengaruhi lah cara pandang saya terhadap dunia itu sedang kacau ya. Ini sedang kacau. Gitu, oke. Tapi kalau misalkan dari sisi ini sih Bu, dari sisi orang tua dan teman-teman Ibu pas saat itu ngelihat dari dampaknya itu tuh apa Bu, kayak ngerasa kok ngerasa tidak wajar atau memang itu suatu hal yang mungkin harusnya udah terjadi tuh gimana gitu Bu? Kalau dari sisi orang tua dan dari teman-teman Ibu pada saat itu? Ya, kalau interaksi dengan teman-teman sejauh yang saya ingat nggak terlalu membahas tentang kerusuhan di luar pandangan kami. Jadi saya berteman dengan teman-teman yang memang fokusnya ya untuk bermain aja. Walaupun mereka tahu ada kerusuhan di luar kota sana. Waktu itu saya tinggal di Bandung, kerusuhan terjadi yang banyak disorot di TV itu kan di Jakarta. Jadi nggak terlalu mereka mengajak diskusi tentang hal itu. Tapi kalau orang tua terdampak tidak dan kemudian berbicara tentang hal itu sedikit. Kemungkinan besar karena memang orang tua juga tidak terlalu ingin mencampurkan urusan hal yang berat untuk orang dewasa terhadap anak-anak. Jadi totonya anak itu cuman udahlah, kalian itu yang penting sekolah yang benar, belajar dengan baik gitu. Makanan di meja makan nggak berubah, walaupun untuk krisis moneter yang memang sempat ngerasain pengen beli mie instan ya. Nah, kalau anak-anak kan paling sering tuh makan mie instan. Dulu harganya itu masih sama seperti 1 liter minyak tanah. Minyak tanah juga dulu masih murah sekali. Itu untuk masak di dapur 250 kalau nggak salah ya per liter. Terus saya sering disuruh beli minyak tanah. Mie instan juga harganya segitu. Jadi ketika mau pengen lagi mie instan gitu, terasa dilarang, jangan mahal. Karena naiknya udah lumayan mahal lah untuk kategori anak-anak. Udah akhirnya belajar untuk memandang mie instan itu sebagai barang yang tidak boleh dimakan terlalu sering. Alasannya bukan mahal ya, waktu itu orang tua ngajarin alasannya udah nggak sehat. Iya betul, dia nggak sehat. Tapi sebenarnya itu dampak dari itu. Jadi selebihnya memang karena orang tua kerja di BUMN, jadi dampak krisisnya juga nggak terlalu terasa kalau buat masa anak-anak saya. Ke kehidupan realnya ya, kehidupan sehari-hari itu nggak terasa. Tapi kalau mau bicara tentang apa tuh rasanya buat kemudian kehidupan saya secara keseluruhan, itu baru nyadar ketika saya butuh mengekspresikan diri untuk ingin memilih tempat di mana saya bersekolah gitu ya. Saya pengen sekolah saya pengen sekolah di swasta, atau saya pengen sekolah di kota gitu ya. Orang tua saat itu tetap mengatakan bahwa mahal, yang dekat aja yang murah. Nah, itu pertimbangan yang sangat realistis dengan sangat vulgarnya orang tua mengatakan jangan terlalu mahal, nanti kakak kamu juga masih sekolah. Saya punya kakak satu yang masih sekolah dan adiknya juga masih sekolah, kasihan. Yang deket-deket aja, yang murah meriah aja. Itu saya nggak bisa dari sekolah yang pertama. Walaupun krisisnya di tahun 97-98, tapi terus merembet kan dampaknya sampai ke beberapa tahun berikutnya. Itu sampai membuat saya jadi merancang ulang. Saya tuh cita-cita mau jadi apa? Berarti emang cukup lama berarti Bu ya? Dampak secara psikisnya itu sangat lama tentu sebagai seorang anak yang punya cita-cita dulu tuh pengen jadi dokter. Dan kebetulan Tuhan kasih ke kita misalnya kemampuan
dari sisi biologi lah, matematika atau kimia oke gitu ya. Tapi betul. karena dampak krisisnya itu kan terus berkepanjangan, jadi akhirnya dari sejak anak-anak saya tuh kayak disuruh untuk pertimbangkan apa yang mau kamu ambil sebagai sebuah keputusan. Karena itu tidak hanya kamu aja yang nanti akan nikmati. Lihat juga kakakmu siap enggak, atau adikmu nanti kalau kamu kuliah ke kedokteran kebagian nggak tuh dananya. Kalau adik kamu nanti kuliah nggak ada biaya gimana? Iya, gitu. Jadi betul juga sih. Dibuat supaya berpikir dewasa sebelum waktunya. Nah itu dampak yang pertama. Oke. Ya akhirnya sih dampak yang terasa banget. Ya udah goodbye kedokteran. Karena posisinya memang itu jadi mobil pilihan lah buat kuliah. Oke. Ya cita-cita jadi berubah intinya segitu. Iya. Kalau untuk dari yang angkatan masa-masa saya. Oke. Berarti memang apa ya, dari sisi kalau dari teman-teman ibu kan berarti kan ya nggak terlalu memikirkan banget lah ya istilahnya kan, karena memang di masa saat itu kan masih kelas, ya istilahnya masih kelas 6 lah ya, belum terlalu dewasa lah istilah kayak gitu lah Bu ya. Cuma kalau dari sisi orang tua kan ya mungkin ngelihat dari bisa memberikan nasihat ke anaknya supaya ya tetap sesuai dengan arah jalanmu lah istilahnya kan seperti itu gitu Bu ya. Hidup simple, jangan terlalu banyak punya keinginan, jangan terlalu banyak jajan, menabunglah. Nah itu udah mulai pelajaran untuk menabung itu dimulai saat terjadi krisis. Jadi sejak kelas 5, kelas 6 SD itu saya selain menabung, saya lihat kain perca bekas jahitan ibu saya itu saya kumpulin, lalu kemudian saya bikin bando tuh, saya jual nanti ke teman-teman. Terus saya bikin kain percanya jadi tas buat saya pakai ke sekolah. Ada teman yang suka, oke saya bikinin nanti kayak bayar gitu. Jadi dunia anak sekolah tidak hanya sekedar sekolah dan bermain, tapi juga ternyata di situ saya merasakan nasihat ibu saya tentang krisis yang dialami oleh dunia itu mengajarkan kita untuk kreatif, hidup simple. Apa yang kamu lihat itu nggak berharga, tapi kalau kamu bisa kreatif itu jadi nilai jual. Jadi belajar berekonomi sehat sejak ya betul sih, emang harus. Sekarang sih dampak positifnya jadi kita punya tabungan. Oke. Ini juga Bu ada teman saya juga mau nanya Bu, silakan. Jadi Bu, saat itu tingkat kriminalitas sangat tinggi. Apakah perasaan Ibu waktu itu sangat takut atau cemas? Dari sisi kriminalnya sih Bu, gimana Ibu rasakan gitu istilahnya? Dari sisi tindak kriminal yang terjadi dengan heboh saat itu memang kalau dibilang rasa takut ada banyak juga. Terutama itu kan walaupun memang bukan sebuah akar permasalahan yang sama ya, tapi yang namanya orang demonstrasi, kerusuhan sampai mengakibatkan banyak korban meninggal itu tetap menjadi sebuah hal yang menakutkan buat anak ketika bepergian nggak boleh sendirian, pulang sekolah nggak boleh main kemana-mana. Kan nggak ada. Iya beda ya. Kan kalau mau pulang kemana ngasih tahu dulu nggak ada. Jadi benar-benar serba terbatas di hati. Oke. Berarti memang apa ya? Kalau dari sisi kriminal itu memang ini Bu ya, apa ya? Tidak, ya walaupun memang di saat itu kan lebih ke arah krisisnya, tapi kan kalau dari kriminal kan berarti kan nggak terlalu berpengaruh banget lah harusnya Bu ya kali ya? Atau itu malah berpengaruh banget gitu? Ya, krisisnya kan sebenarnya krisis ekonomi. Dampak yang pertama yang paling terasa kan untuk khususnya di Indonesia itu kan tingkat pengangguran makin tinggi. Ya betul. Orang yang tadinya bekerja dengan nyaman gitu ya di banyak perusahaan tekstil lah misalnya, itu kan tiba-tiba langsung di PHK atau jadi ditutup pabriknya. Orang kalau tiba-tiba dari yang tadinya punya penghasilan jadi tidak punya penghasilan itu mau melamar kerja juga jelas susah. Iya susah betul. Sementara kebutuhan hidup tetap terus akan berjalan gitu ya, kebutuhan tetap terus ada. Itu kan mau nggak mau membuat banyak orang akhirnya berpikir kriminal. Kalau nggak mencuri, merampok, membunuh untuk mendapatkan barang berharganya, nah itu sangat logis lah kalau coba kita bayangkan ya. Tapi kalau buat anak-anak yang nggak berpikir logis sampai ke arah sana, mereka cuma melihatnya
banyak orang jahat di mana-mana, hati-hati kalau bermain. Oke. Nggak boleh pakai perhiasan kalau bermain kemana-mana, serba benar-benar kita tuh kayak dididik untuk hidup simpel kalau bisa kelihatan kayak anak gembel, biar kamu tuh nggak diculik karena emas yang ada di kalung lah apa di mana gitu. Udah dijaga sedemikian rupa sama orang tua, cuma kayak gitu doang. Oke. Ibu, kalau saya mau nanya lagi tentang pandangan agama tentang kriminalitas pada saat itu. Jadi pandangan agamanya gimana Bu kalau lihat dari sisi kriminalnya itu Bu? Saya kira semua agama pasti akan melihat sebagai sebuah kebodohan, tapi juga dibilang sebagai sebuah keputusasaan juga bisa ya. Demi anak yang sedang pengen makan tapi beras sudah mulai menipis, bahkan cuma buat hari ini masak terus besok nggak ada gitu ya. Setiap orang tua tuh kan pasti pengen memberikan yang terbaik kan buat anak-anaknya. Tapi ketika pekerjaan juga susah didapatkan dan pengangguran banyak di mana-mana, betul iya sih. Jadi tindakan yang paling mereka pikir mampu untuk menjadi solusi ya akhirnya mencuri. Nah, apa pandangan agama ya jelas itu salah tindakan itu. Tapi kalau dilihat dari situasi kondisinya, mereka mencuri untuk ngasih makan anak. Oke. Ya tetap salah sih, dimanapun agama juga nggak pernah mengizinkan untuk tindakan kriminal demi kebaikan. Iya, tapi kalau kita menyorot dari sisi hal yang apa ya, siapa sih yang layak untuk bisa memberikan solusi terbaik, ya memang betul sih. Berharap besar kita memang dari orang-orang yang tetap masih kuat, tidak terlalu terdampak. Mereka yang pengangguran itu sebenarnya bisa tidak harus mengambil tindak kriminal kalau mereka tetap jaga mindset mereka, moral mereka, dengan lebih sabar mereka coba berupaya untuk tetap minta tolong pada orang yang tepat, dan orang yang kuat menanggung orang yang lemah gitu, atau menolong orang yang lemah, itu kan prinsip hidup yang sebenarnya juga di Alkitab ada. Kalau mereka orang yang kuat itu juga mau care pada diri mereka sendiri lah minimal, ya harusnya mereka juga bisa dong bantuin orang-orang yang sedang lemah. Kalau mereka nggak pengen dirampok rumahnya, jadi sebelum orang-orang pengangguran ini jadi penjahat atau merampok rumah mereka, kenapa sih apa salahnya mereka coba membuka pintu untuk berbagi berkat lah buat mereka yang memang membutuhkan. Setidaknya nggak harus ya hidupnya lu gua gitu ya, lu kan lu yang nganggur apa jadi kan kadang-kadang kita berusaha cari aman sendiri. Nah itu saya sih sebagai seorang rohaniawan ya melihat bahwa kerusuhan ini sebenarnya juga adalah salah satu kesempatan untuk banyak orang yang tetap berada di posisi aman, kuat, yang bisa bertindak lebih baik gitu. Iya sih, tulis silakan lagi. Nah itu yang jarang disorot di media masanya. Sebenarnya mungkin mereka itu banyak orang-orang yang kuat, yang hebat itu banyak, tapi nggak banyak disorot orang oleh media massa. Iya sih, memang benar sih Bu, karena kan kalau dari sisi pandangan itu pun kita bisa tahu juga sih, kayak orang kan ngelihat dari sisi agamanya pun dari krisisnya itu kan memang istilahnya kan ngaruh juga lah buat kitanya juga sih kan, ya cukup lah istilahnya kan cukup ini sih cukup tinggi sih. Tapi gini Bu, kalau misalkan apa ya, kalau dari Ibu yang lihat, kalau dari sisi misalkan dari apa ya, ekonomi melalui apa ya, dari apa sih namanya, kalau misalkan dari lingkungan lah ya, maksudnya lingkungan kayak Ibu di sekolah khususnya kan biasanya kan kalau dari krisisnya itu kan sebenarnya kan dari ekonomi kan lebih pengaruh kepada kayak kita sehari-harinya lah istilahnya kan, karena kan kalau dari lingkungan kita sendiri kayak orang yang berjualan lah, maupun dari istilahnya kan dari bagaimana reaksi mereka kalau misalkan istilahnya tuh mencari apa ya, uang lah istilahnya seperti itu sih bukan. Maksudnya gimana? Kenji coba lebih simpel. Lebih apa ya? Dari ininya sih Bu, apa ya? Dari lebih ke arah lingkungannya itu sih Bu. Karena kan
dari pandangan kita dilihat dari sisi ekonominya itu sih Bu sebenarnya, dari lingkungan sekitar Ibu pada saat itu. Kaitan dalam hal bagaimana dampak krisis moneter ke lingkungan sekitar. Iya, dan mungkin kayak menurut Ibu tuh apa ya, mungkin lah ya kalau misalkan itu kayak kejadian itu misalkan terjadi lagi misalkan saja gitu, mungkin kayak salah satu solusi yang mungkin bisa Ibu berikan kalau dari sisi pandangan agama lah itu kayak gimana Bu? Pertama dari sisi pengalaman saya dulu ya. Iya. Karena saya ngalamin waktu masa anak-anak saya itu sepertinya kurang bisa menikmati dunia anak-anak yang lebih aman, nyaman, tenang, walaupun tidak terdampak langsung ya secara krisis ataupun juga dari sisi kriminal tidak ada pengalaman yang berdampak langsung. Tapi bila mana memang krisis itu akan terjadi lagi, terutama sih bagi para orang tua, dampingi anak sebaik mungkin supaya tidak punya pengalaman yang buruk sehingga menjadi sebuah trauma, bahkan malah menghambat pertumbuhan anak untuk melihat dunia ini lebih baik. Karena kalau udah memori anak-anak yang harusnya diisi dengan segala hal yang indah itu jadi malah melihat berbagai hal yang tidak baik, ya bagaimana anak bisa benar-benar mau mengembangkan potensi dalam dirinya yang sebenarnya Tuhan kasih. Iya, betul. Kemampuan sangat baik gitu ya, tetapi lingkungan yang dia perhatikan adalah lingkungan yang serba negatif, atau orang tua memberikan didikannya serba negatif dalam arti terlalu banyak membatasi, bukan karena anak ini tidak mampu, tapi karena situasi tidak bisa dia atasi sebagai orang tua gitu. Jadi kalau misalnya membatasinya secara positif ya nggak masalah. Itu kalau dari sisi pandangan pertama berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalaupun nanti kita nggak berharap ada lagi terjadi krisis moneter, tapi kalau ibaratnya krisis moneter itu bisa dipandang sebagai sebuah pelajaran, maka pelajaran yang pertama kalau untuk banyak kalangan masyarakat atau lingkungan, biarlah anak-anak juga menjadi anak-anak yang memang sewajarnya. Anak-anak gitu ya, dengan hak-hak hidup mereka sebagai anak. Nah, lalu yang kedua, masih kaitannya dengan anak-anak, orang tua juga latihlah anak-anak untuk bisa mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Itu berbeda. Dan kita bisa hidup kalau kita berdasarkan apa yang dibutuhkan tadi. Karena pola-pola orang tua zaman sekarang itu kan pengen memberikan yang terbaik buat anak, maksudnya ya. Saat mereka mampu, nah saat mereka tidak mampu, anak pengen memiliki yang sangat baik gitu, yang sangat indah, tapi kitanya nggak mampu, kan jadi malah orang tua terbeban sendiri. Iya betul sih. Pilihannya antara ikuti keinginan anak, berarti dengan cara apapun, sehalal apapun, tapi kalau nggak halal ya penting anak senang begitu. Atau pilihan kedua, ya padamkan keinginan anak dengan mengatakan ini belum saatnya gitu ya. Itu kan juga perlu untuk dipahami oleh banyak orang dewasa. Iya betul. Karena kalau nggak melatih anak-anak sejak dini untuk memahami situasi ekonomi keluarga, anak-anak tetap tidak akan bisa mempersiapkan diri untuk situasi yang buruk ke depan. Oke. Iya, memang betul sih Bu, karena kan dari sisi itu. Oke. Berarti kan ya memang dari krisis moneter ini kan berarti kan memang punya istilahnya kan punya dampak yang cukup besar lah ya berarti Bu ya pada saat itulah ya berarti ya. Ya berarti memang kan kalau kita sebagai anak zaman sekarang kan ngelihat saat itu kan ya kita kan nggak ngalamin masa saat itu, tapi karena kita istilahnya tahu dari pengalaman Ibu dan juga pada saat itu dan juga dari berita ataupun informasi yang kita dapat pun kan juga tahu lah ya seberapa besar dampak yang itu terjadi pada saat itu sih ya Bu ya, betul sih memang. Ya. Pengalaman saya sih mungkin belum memberikan gambaran yang utuh ya tentang bagaimana moneter itu dialami oleh banyak lapisan masyarakat. Tapi kalau pilihannya memang saya bisa sharing, saya sharing dari sisi pengalaman saya saat masih anak-anak.
menyaksikan krisis moneter di dunia, Indonesia juga terdampak, dan yang saya alami, saya sebagai anak jadi tidak punya kebebasan karena di posisi orang tua yang tidak cukup kuat, walaupun tidak sampai benar-benar lemah, jatuh sampai hilang pekerjaan bapak saya, tapi saya di posisi yang tidak cukup kuat untuk bisa mengekspresikan diri. Kalau misalnya ibaratnya tidak terjadi krisis moneter, ya bisa jadi mungkin saya tetap punya cita-cita ya pengen jadi dokter dan bahkan menjadi dokter kalau betul. Pakai logika saya gitu ya. Betul. Nah, tapi juga terus kemudian tidak menyayangkan loh. Sekarang jadi pendeta berarti nggak menikmati dong Bu. Ya enggak, tapi juga ternyata pengalaman krisis moneter yang saya alami sejak anak-anak itu membuat saya bisa belajar untuk memperhatikan apakah memang Tuhan panggil saya untuk jadi dokter atau itu cuma keinginan saya saja. Oke. Kalau ternyata misalnya gitu, ini refleksi, contoh aja refleksi kenapa kok jadi berubah gitu ya. Iya. Saya sebagai pendeta tuh bukan cita-cita ya. Tetap cita-cita saya itu sebenarnya pengennya jadi dokter, tapi ketika krisis moneter memberikan dampak buat banyak lapisan masyarakat, terutama keluarga saya melihat bahwa ini nggak cukup mampu kalau untuk menguliakan anak sampai sesuai cita-citanya masing-masing. Jadi ya sudah yang sederhana aja gitu. Saya diberi opsi oleh orang tua saya udah nggak usah ke kedokteran, mending ke informatika karena nanti ahli-ahli komputer itu dibutuhkan dan kamu bisa dapat uang banyak di situ. Pertimbangannya kembali ya ke hal ekonomi. Lalu ibu saya bilang, udah kalau kamu nggak jadi dokter nggak apa-apa, ambil aja kebidanan juga nanti menguntungkan uang banyak dan seterusnya. Lalu kemudian saya berpikir, lah kalau punya uang banyak juga ternyata memang saatnya memang harus krisis moneter, dimiskinkan oleh Tuhan, ya sudah miskin juga akhirnya. Nah, saya kemudian berpikir, cita-cita apa sih yang bikin atau bukan cita-cita, profesi apa sih yang itu tetap masih klop dengan hati, tapi juga memberikan dampak yang sama seperti kalau dokter terhadap pasien gitu. Nah, di situ yang saya merasa dituntun untuk lihat ke arah yang lebih ke rohani. Kalau dokter itu ngurusin orang-orang yang sakit secara jasmani, dan kalau diperhatikan orang yang sakit jasmani juga kadang-kadang rohaninya sebenarnya jadi akar masalahnya. Oke, siapa yang ngurusin hal rohani itu? Oh ya udah, berarti pendeta aja. Oke. Dari sisi ekonomi, uang kuliahnya jelas lebih murah. Tetapi kebetulan karena saya dapat beasiswa, jadi oke dapat beasiswa. Tapi dari sisi yang lain, ternyata krisis moneter itu mengajarkan saya dan keluarga untuk lihat dari berbagai perspektif. Kita tuh bisa bertahan hidup dan kita bisa menjadi diri sendiri. Itu bukan karena uang, tapi karena kita bisa melihat dengan lebih jernih dunia. Oke, siap. Ya Bu, baik Bu, terima kasih untuk kesempatan yang bisa Ibu berikan ke kita. Ya mungkin itu cukup sekian dari kami yang bisa kami tanyakan ke Ibu, dan saya juga mohon maaf dari saya sendiri dan juga ya kru dan tim lah Bu, kalau misalkan dari pertanyaan kami ataupun dari pernyataan kami pun kurang cocok di Ibu lah ya, seperti itu, karena kami juga istilahnya masih belajar lah seperti itu Bu. Oke. Ya, kalau ada yang kurang-kurang dipahami boleh nanti konfirmasi atau disampaikan. Sip. Oke Bu, ya Bu, terima kasih Bu sudah masuk di terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu, selamat siang. Ya.